semua, saya Inuma Maulida dari kelas 1A dengan NIM 124045. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Pelayanan Kesehatan yang dibimbing oleh Bapak Arif Ayadi Ilyas, Sarjana Sastra-Pan, Magister Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin membahas tentang isu terkini di dalam lingkungan kesehatan, yaitu RME, rekam medis elektronik. Apa sih itu rekam medis elektronik? Nah, rekam medis elektronik merupakan suatu solusi modern yang diperuntukkan untuk mengefisiensi dan akurasi data. Namun dalam implementasinya banyak sekali tantangan yang dihadapi, salah satu keamanan data. Tapi di sini saya ingin membahas lebih dalam tentang RME, yaitu di bagian pengembangan rekam medis elektronik di rumah sakit. Di sini saya akan mereview artikel dengan tema rekam medis elektronik dengan judul Strategi Pengembangan Rekam Medis Elektronik di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran di Kota Kediri. Nah, yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini menganalisis strategi pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit atau sering disebut SIM-RS untuk rekam medis elektronik di instalasi rawat jalan rumah sakit umum daerah Gambiran. Nah, penelitian ini menggunakan metode yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga analisis. Ada berbagai macam yaitu Fishbone, USG, dan SWOT. Dan faktor utama keberhasilan adalah SDM dan organisasi. Penelitian ini menghasilkan strategi yang disarankan adalah penyusunan regulasi tata cara dan alur penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk meningkatkan efektivitas penerapan rekam medis elektronik. Nah, untuk latar belakangnya yang pertama adalah perkembangan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Digitalisasi telah mengubah sistem pelayanan kesehatan. Rekam medis elektronik atau RME menjadi solusi untuk meningkatkan efisien dan akurasi data pasien. Yang kedua, upaya pemerintah dalam menghadapi disrupsi kesehatan. Nah, apa sih itu disrupsi kesehatan? Nah, disrupsi kesehatan adalah perubahan signifikan dalam sistem layanan kesehatan akibat inovasi teknologi, regulasi baru, dan perubahan perilaku masyarakat. Ya, contohnya RME dalam medicine, AI dalam diagnosis, dan digitalisasi layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu rekam medis elektronik. Untuk nomor 2, setelah mengetahui disrupsi kesehatan, nah, pemerintah mendorong rumah sakit untuk menerapkan SIM-RS dan RME guna meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Berkesinambungan dengan latar belakang nomor 3 yaitu rekam medis elektronik, regulasi pemerintah seperti Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik menjadi landasan hukum utama dan dipastikan seluruh pasienkes harus menggunakan rekam medis elektronik terakhir 31 Desember 2023. Yang keempat yaitu kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Masalah yang dihadapinya yaitu implementasi SIM-RS belum optimal, belum ada regulasi yang jelas, SDM masih kurang dalam memahami penggunaan sistem digital dalam rekam medis. Yang ketiga yaitu dampak. Yang pertama, dampak terhadap pasienkes. Dampak terhadap pasienkes yang pertama itu penerapan rekam medis elektronik dapat mempercepat akses informasi medis pasien. Jadi dokter dan tenaga medis bisa langsung melihat riwayat pasien tanpa harus mencari berkas fisik. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan dokumen fisik sehingga lebih efisien dalam penyimpanan data dan mengurangi sampah dan tidak memakan tempat. Yang ketiga yaitu membantu dalam pengambilan keputusan medis yang lebih cepat dan akurat. Data pasien lebih terorganisir dan mudah diakses saat dibutuhkan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi tenaga medis dalam pencatatan akses riwayat pasien. Nah, tenaga medis tidak perlu lagi mencatat manual, cukup memasukkan data ke sistem, tetapi memerlukan pelatihan dan beban kerja awal meningkat. Yang kedua itu memerlukan pelatihan dan adaptasi bagi tenaga medis agar dapat menggunakan sistem secara efektif. Nah, ini dampak yang mungkin kurang bagus karena
tenaga medis harus dapat mengoperasikan sistem itu dengan baik. Yang ketiga itu berpotensi meningkatkan beban kerja awal dalam masa transisi dari sistem manual ke digital. Berarti menambahkan beban kerja di awal karena masa transisi dari sistem manual ke digital. Tenaga medis perlu waktu untuk beradaptasi atau pendidikan latihan. Yang terakhir yaitu dampak terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu pasien mendapatkan layanan yang lebih cepat dengan akses riwayat medis yang lebih terstruktur. Jadi pelayanan lebih cepat, pasien tidak perlu membawa dokumen fisik atau mengulang pemeriksaan yang sama. Yang kedua, mengurangi kemungkinan kesalahan medis akibat pencatatan manual. Nah, yang kedua itu mengurangi resiko kesalahan medis. Informasi pasien tercatat dengan lebih akurat. Yang ketiga itu meningkatkan transparansi dalam pelayanan kesehatan, jadi pasien bisa lebih mudah memahami riwayat kesehatannya. Yang ketiga yaitu analisis masalah. Yang pertama itu kesiapan infrastruktur teknologi di rumah sakit. Tidak semua rumah sakit memiliki sistem IT yang memadai, perlu server yang aman, koneksi internet yang stabil, dan dukungan teknis yang baik. Yang kedua yaitu kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penggunaan sistem baru. Banyak tenaga medis yang belum terbiasa dengan sistem digital dan dibutuhkan pelatihan berkala agar penggunaannya lebih efektif. Yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan dari tenaga medis yang sudah terbiasa dengan sistem manual. Jadi beberapa tenaga medis yang sudah terbiasa dengan sistem manual merasa kesulitan beradaptasi dan memerlukan pendekatan yang tepat agar mereka menerima perubahan ini dengan baik. Yang keempat yaitu kebutuhan investasi yang besar dalam sistem teknologi informasi dan keamanan data pasien. Pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras membutuhkan biaya yang besar dan perlindungan data pasien sangat penting untuk menghindari kebocoran informasi. Yang keempat yaitu kaitkan dengan standar hukum aturan yang berlaku. Yang pertama yaitu yang pasti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem elektronik. Seperti yang sudah saya bahas tadi di latar belakang, bahwa seluruh Fasiankes harus menggunakan rekam medis elektronik terakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yaitu tentang rumah sakit yang mengamanatkan bahwa setiap rumah sakit harus meningkatkan mutu layanan dengan dukungan teknologi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau IT yang mengatur keamanan data pasien dalam sistem digital. Rekomendasinya sudah cukup jelas. Yang pertama itu rumah sakit perlu mengadakan pelatihan intensif bagi tenaga medis dalam penggunaan sistem RME. Yang kedua itu pemerintah perlu menyediakan pendampingan serta insentif untuk mempercepat implementasi RME. Yang ketiga, penguatan regulasi mengenai keamanan dan perlindungan data pasien dalam sistem elektronik. Yang keempat, evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan rekam medis elektronik guna mengidentifikasi kendala serta peluang perbaikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran merupakan langkah maju dalam digitalisasi pelayanan kesehatan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan, manfaat jangka panjangnya meliputi efisiensi layanan, peningkatan keamanan data pasien, dan pengurangan kesalahan medis. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan pelatihan tenaga medis yang memadai, rekam medis elektronik dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Ini untuk referensi artikelnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.